Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Teror Nenek Kacup. Kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Kumang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan paginya bapak langsung berangkat ke rumah Paman Buhui. Ritual dimulai sekitar pukul 8 pagi. Dari mulai sesajen, hewan, pantak, dan barang-barang yang akan diantar ke makam sudah disiapkan Paman Buhui, dibantu oleh ketua adat dan beberapa orang warga. "Kalau kalian tidak mau bantu, kita akan diteror terus-terusan," ujar ketua adat pada warga. Itu sebabnya warga mau tidak mau ikut serta dalam melaksanakan ritual, termasuk membantu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam ritual. "Siapkan sesajennya," ujar bapak. Sesajen disusun pada tampah, pantak diciprat dengan darah hewan, termasuk juga barang-barang yang akan diantar ke makam. Sore harinya bapak bersama ketua adat pergi menanam pantak di pinggir jalan, sesuai petunjuk dalam mimpi malam tadi. Tidak lupa mereka membuang sesajen di dekat pantak, kemudian mereka lanjut ke makam, mengantarkan barang-barang permintaan si nenek. Pukul 5 sore mereka sudah kembali ke kampung. Di rumah Paman Buhui, bapak melanjutkan tugasnya, menutup ritual dengan sampi penutup, sekaligus menandai seluruh anggota keluarga inti dengan darah ayam di kening. Tujuannya untuk menjaga roh mereka agar tidak mudah dibawa pergi roh jahat yang selalu mendatangi mereka dalam mimpi. "Berapa kami harus membayarmu?" tanya Paman Buhui. "Uang 10.000, ayam 1 ekor, selai kain, piring atau mangkok batu, dan sebilah parang." Semua yang disebutkan bapak sebenarnya bukan bayaran, melainkan tasi atau penawar yang memang harus diberikan keluarga itu. Untuk bayarannya sejak dulu bapak maupun manang lain tidak menyebutkan angka rupiah atau jumlah uang. Misalnya dikasih 10.000, selain tasi di atas, berarti itulah bayarannya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang mungkin sekitar 300.000 hingga 500.000. Tapi kalau bapak tidak pernah dibayar semahal itu. Paling mahal dibayar 50.000. Itu pun hanya 1 kali saja. Sejak ia mulai betenong hingga sekarang, di mana bapak sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan itu. Bahkan dulu, bapak pernah dipanggil ke kampung yang jaraknya sekitar 5-7 km dari kampung kami. Waktu itu bapak hanya dibayar 10.000 di luar uang tasi, kain bekas, seekor itik, piring hadiah, dan sebilah parang berkarat. Bisa dibilang jasanya gratis. Setelah menyelesaikan ritual untuk nenek kacup tadi, bapak pun langsung pulang. Keesokan paginya sekitar pukul 5 ketika bapak hendak berangkat ke kebun, tiba-tiba Paman Buhui datang ke rumah. Ia tampak tergesa-gesa. "Ada apa, Hui? Kok buru-buru banget?" tanya bapak kaget dengan kedatangan Paman Buhui. "Aku ada perlu sebentar denganmu." "Oh, ayo, masuk dulu ke rumah." "Tidak usah, di teras saja," ujarnya tambah gelisah. "Ada apa ini? Apa aku melakukan kesalahan kemarin?" Tapi ternyata ada masalah baru yang ingin disampaikan Paman. Paman Buhui kemudian menceritakan kejadian di rumahnya malam tadi, tidak lama setelah bapak pulang. "Aku melihat ibu di rumah, tapi tidak ganggu, muncul sebentar terus ngilang gitu aja," katanya menatap bapak cemas. "Apa ada yang salah dari ritual kemarin? Memangnya ada kejadian apa setelah kau lihat mendiang?" "Tidak ada, tapi tadi malam aku bermimpi ibu menangis. Dia menyebutkan kata tolong." "Tolong?" Rupanya setelah ritual itu semuanya belum selesai. Nenek masih belum tenang. "Akan aku coba mencari tahu apa yang salah di sini." "Caranya?" "Ada. Aku akan menemuimu setelah mendapatkan jawabannya." "Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Untuk sementara kau jangan bekerja dulu. Tinggal saja di rumah sampai aku datang menemuimu." "Baiklah kalau begitu."
Setelah Paman Buhui pulang, bapak masuk ke dalam rumah, menyimpan lagi gendongannya dan peralatan kerjanya. "Ada apa, Pak?" tanya mama yang langsung pulang dari menyadap karet samping rumah. Tadi mama sempat melihat Paman Buhui dari kejauhan. "Entahlah, tiba-tiba saja perasaanku tidak enak." "Memangnya apa yang dikatakan Buhui?" "Tentang ibunya. Ia bermimpi ibunya datang minta tolong." Akhirnya hari itu bapak menunda semua pekerjaannya. Ia melamun, memejamkan mata sambil bersandar pada dinding sekat antara kamar dan ruang tamu. Ayolah, beri aku petunjuk," katanya sambil terpejam. Malam harinya bapak kembali duduk bersandar di tempat tadi. Sambil memejamkan mata, semalaman bapak duduk di situ sambil sesekali komat kamit hingga akhirnya tertidur. Paginya ketika kami sedang sarapan, bapak cerita bahwa malam tadi ia bermimpi didatangi nenek kacup yang mengajaknya pergi menemui seorang katanya. Entah apa yang terjadi, bapak tiba-tiba berada di ladang nenek. Di sana bapak melihat nenek kacup menyusun tanah tumbuh yang pernah ia cangkul dulu. Di belakang nenek kacup ada banyak orang yang berdiri mengelilingi nenek. Hingga nenek selesai merapikan lagi gundukan tanah itu, orang-orang itu berteriak seperti kegirangan. "Untuk apa kau bawa aku ke sini?" tanya bapak pada nenek. Tiba-tiba wajah nenek sudah di depannya. Sontak bapak mundur dan terbangun dari mimpinya. Gara-gara kaget melihat wajah nenek kacup, tidak sengaja kepalanya terbentur tiang sandaran. "Maksudnya gimana, Pak?" "Aku harus menemui Buhui hari ini juga," ujar bapak melahap sisa makanan di piringnya. Siang harinya bapak langsung mendatangi Paman Buhui. "Maksudmu, ibu minta kita ke ladang sana?" "Kita harus bergelak tanah, karena itu akar masalahnya." "Tapi waktu itu bapak menolak dan melarang kami bergelak." "Justru itulah yang harus sejak awal kalian lakukan. Itu makanya bapakmu sakit." Hampir saja bapak salah bicara. "Jadi aku harus apa sekarang?" "Kasih tahu saudara-saudaramu untuk ikut." "Bukankah harus ramai orang?" "Itu urusan ketua adat, nanti aku saja yang bicara dengannya," ujar bapak seraya berpamitan pulang. "Baiklah, nanti kita berkumpul di rumahku saja." Sepulang dari rumah Paman Buhui, bapak singgah ke rumah ketua adat untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan paman tadi. "Oke, nanti aku datang ke sana." "Ya, jangan lupa kasih tahu yang lainnya." "Gampanglah itu." Pada malam harinya warga berkumpul di rumah Paman Buhui untuk membahas tentang ritual begelak yang akan diadakan di ladang nenek nanti. Bapak menjelaskan bagaimana di sana nanti, apa saja yang harus dibawa, dan berapa banyak warga yang ikut. "Semuanya harus ikut, kerjasama. Ini juga demi keselamatan kita dan kampung ini." Pada hari ketiga sekitar pukul 8 pagi, warga berbondong-bondong menuju bukit untuk mengadakan ritual begelak tanah. Entah pada tahun berapa terakhir kali diadakan ritual ini. Bapak sebagai warga asli bahkan baru kali ini memimpin ritual ini. Biasanya begelak umah atau ladang dan begelak batu. Cara begelak tanah sama dengan begelak umah atau batu. Hanya saja sampi atau mantranya berbeda. Dalam ritual yang akan dilaksanakan hari itu, sampinya tentu menyebut nama tanah tersebut. Perjalanan ke ladang nenek cukup jauh dan berkelok-kelok. Babi yang mereka bawa kali itu cukup besar, kurang lebih 30-50 kiloan. Babi dibawa dengan cara digendong dengan ladung. Gendongan anyam dari rotan. Ladung biasa digunakan untuk membawa padi dari bukit menuju rumah. Kalau ada yang tahu tengkalang, berarti tahu seperti apa bentuk ladung. Ukurannya 3 kali lipat besar dan tingginya dari tengkalang. "Perhatikan ayamnya, jangan sampai mati," ujar bapak dari barisan depan. "Aman," seru seorang warga yang kebagian membawa ayam. Warga membawa 3 ekor ayam kampung dan 1 ekor babi. Ada pula barang bawaan lainnya seperti beras ketan dan beberapa ruas bambu untuk membuat lemang pasung, serta adonan tepung ketan yang sudah disiapkan ibu-ibu sejak subuh dan peralatan memasak. Setelah kurang lebih 2 jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di ladang nenek. "Wah, luas juga ladangnya," ujar ketua adat begitu melihat pemandangan ladang yang luas. Sudah banyak rumput liar tumbuh di antara batang-batang padi karena ladang tidak terawat sejak nenek sakit, sehingga tampak gersang. Batang-batang padi tidak subur dan kuning, padahal belum lama tumbuh. "Sayang sekali padi-padinya, kalah subur dibanding rumput," ujar seorang ibu.
Sementara bapak langsung beralih fokus melihat gubuk di pinggir ladang itu. Tiang gubuk sudah balut tanah kekuningan yang membentuk gundukan-gundukan kecil di setiap tiangnya. "Gubuk ini harus dirobohkan, Hui," ujar bapak pada Paman Buhui. "Kenapa?" "Lihat, tanah-tanah di sana lama-kelamaan akan naik sampai ke lantai dan tangga." "Benar, Hui, robohkan saja. Lagi pula kalian tidak mungkin mampu melanjutkan ladang seluas ini," ujar ketua adat menimpali obrolan keduanya. Paman Buhui dan saudaranya yang lain punya ladang sendiri. Luas ladang mereka juga hampir menandingi luas ladang nenek. Berada di bukit seberang yang cukup jauh jaraknya dengan ladang nenek. Jadi wajar jika ketua adat mengatakan demikian pada paman. Memang mustahil mereka mampu mengelola ladang yang jumlahnya banyak dan jaraknya jauh-jauh. Serta ukuran dan luas ladang yang hampir sama, kurang lebih 1-2 hektar itu. "Benar juga, apa harus dirobohkan hari ini juga?" tanya Paman Buhui. "Ya, tapi nanti setelah membuang sesajen." Bapak lalu meminta warga menyiapkan perapian tidak jauh dari gubuk. Karena menurut bapak dan ketua adat, gubuk itu tidak aman digunakan, apalagi untuk masak. Bapak kemudian berjalan memasuki hutan yang terdapat tanah tumbuh di dalamnya. Hendak berkomunikasi dengan penghuni tempat tersebut, meminta izin melaksanakan ritual. Di sana bapak menemukan kayu-kayu yang tumbuh dengan rapi, berjejer sesuai lebar hutan itu. Bapak sempat keheranan dengan kayu-kayu itu. Namun setelah berpikir sejenak, bapak akhirnya menemukan jawabannya. Pantas saja, rupanya ini pagar pembatas tanah mereka. Bapak teringat dengan perkataan mendiang ayahnya dulu. Kalau hutan atau lahan ditumbuhi kayu yang berjejer dalam jumlah banyak, misalnya lebih dari 20 kayu hingga menyerupai pagar rumah, maka di tempat itulah ada dunia gaib atau alam gaib atau kehidupan makhluk gaib. Jadi jangan membakar hutan itu dan jangan menebang pepohonan tersebut. Jika hutannya dibakar atau pohon-pohon itu ditebang, akan mendatangkan musibah yang berkepanjangan. Bisa menyebabkan keluarga sering sakit-sakitan dan berujung pada kematian. Akarnya ibarat kaki, batang ibarat badan, tangkai atau dahan ibarat tangan dan leher, dan ujungnya ibarat kepala. Begitu kata almarhum kakek dulu padanya. Sekarang aku tahu apa yang terjadi dengan paman, ujarnya seraya melihat betapa banyaknya pepohonan berjejer dengan rapi di hadapannya. Setelah cukup lama berada di dalam sana, bapak memanggil beberapa orang laki-laki untuk membuat jalan masuk ke dalam hutan, supaya mempermudah mereka membawa hewan yang akan disembelih di atas tanah tumbuh. Tanah keramat itu tidak jauh dari posisi bapak sendiri. Banyak pecahan tanah-tanah berserakan di sekitar tempat bapak berdiri. Terlihat jelas akan segera tumbuh lagi. Tanah tersebut akan tumbuh dalam waktu singkat. Buktinya saja, tanah yang sudah tinggi di bawah gubuk nenek, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah menyentuh lantai dapur. "Dari mana yang aman ditebas?" tanya seorang warga pada bapak. "Dari samping sini, jangan kena kayu-kayu yang berjejer ini ya. Perhatikan baik-baik kayunya, jangan salah tebang," saut bapak menunjuk kayu-kayu yang berjejer menyerupai pagar rumah itu. Pekerjaan hari itu pun dimulai dari pukul 11 siang. Mulai dari mempersiapkan lemang, sesajen berupa kue-kue dari tepung ketan, dan menyembelih ayam dan babi di atas gundukan tanah yang sebelumnya dicangkul si nenek. Perlu waktu 2 hingga 3 jam untuk ibu-ibu menyiapkan sesajennya. Setelah sesajen siap, langsung dijejerkan di depan gundukan tanah tersebut menggunakan tampah. Kemudian dilanjutkan bapak dengan menaburkan beras kuning di sekitaran gundukan tanah, disertai dengan sampi atau mantra yang menyebutkan nama tanah dan tujuan diadakan ritual begelak tersebut. 1 jam kemudian sesajen tadi dibuang di sekitaran gundukan tanah keramat tersebut. Lagi dan lagi disertai dengan sampi. Kemudian beberapa orang laki-laki, termasuk Paman Buhui, merobohkan gubuk. Tiangnya dicabut dan ditancapkan lagi di dekat tanah tumbuh. Ditancap menyerupai pagar melingkar. Kemudian di tengah kayu-kayu itu diberi tali merah untuk mengikat pangkal dari daun sabang hijau. Tidak lupa mereka menambahkan pantak yang juga ditancap di dekat kayu atau pagar tanah, sebanyak 2 pantak yang diibaratkan perempuan dan laki-laki, untuk mengelabui makhluk gaib tempat tersebut, supaya tidak lagi berkeliaran mencari atau bahkan menyerupai kakek maupun nenek. Kedua pantak itu untuk menegaskan pada makhluk gaib tempat itu. "Ini nih, 2 orang yang kalian cari dan kalian inginkan, sudah kami antar ke sini.
ikut serta menjaga tempat ini sebagai hukuman untuk mereka berdua. Jadi jangan ganggu kami lagi, karena dua orang ini sudah kami tumbalkan di sini." Makanya dibilang untuk mengelabuhi makhluk penghuni tempat tersebut. Setelah itu bapak memagari tempat tersebut dengan menaburkan beras disertai mantra-mantra penutup, sekaligus mengunci arwah-arwah jahat penghuni tempat itu supaya tidak bisa mengikuti mereka pulang dan tetap tinggal di sana. Ritual begelak pun selesai. Pada saat bersamaan mereka mendengar teriakan yang meraung-raung di dalam hutan itu, disertai angin kencang, suara gemuruh guntur dan gerimis. Bapak segera mengajak semua orang untuk keluar dari dalam hutan, berlari menuju ladang. Semakin lama hujan semakin deras, sesekali terlihat kilatan petir di langit. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, bapak mengingatkan semua orang untuk tidak menoleh ke belakang sampai benar-benar jauh dari hutan itu. Dan jangan membahas tentang hutan itu sebelum tiba di rumah. Mereka pun langsung berkemas, menyiapkan barang bawaan yang boleh dibawa pulang, tapi ada beberapa yang ditinggal. Salah satunya capan atau tampah yang digunakan untuk menyimpan sesajen. Sesaat sebelum mereka berangkat dari sana, tiba-tiba suara petir pecah, menyambar ke dalam hutan. "Ayo, cepat-cepat!" desak bapak-bapak kepada ibu-ibu yang super lambat. "Cepat, kita harus segera pergi dari sini." "Iya, sabar. Gak lihat barang bawaan kami lebih banyak, bantuin bawa sebagian," sentak seorang ibu yang kerepotan dengan gendongannya. "Senterku, Bu. Aduh, repot." "Itu dekat kakimu." "Astaga, kayak ginilah kalau buru-buru." Sambil berlari mengikuti rombongan bapak-bapak, mereka menyalakan senter masing-masing untuk melihat jalanan hutan yang berkelok-kelok. "Ini kasih ke suamimu, suruh dia yang bawa. Kalau nggak mau bantuin, lempar. Tuh, banyak batu besar-besar," ujar sosok ibu pada rekannya yang membawa gendongan paling besar. "Woi, mana yang namanya Adin? Kalau ada otak, kamu bawa sebagian barang ini," katanya terhasut langsung memanggil suaminya. "Mana yang namanya Adin? Din, binimu ketinggalan." "Saja memanglah Adin ini ya, mana bininya semuanya yang bawa barang, dia cuma megang senter. Ingat Din, kita sedang kehujanan, sampai rumah dingin loh." Dengan wajah cemberut bercampur malu, Adin balik lagi menjemput istrinya. "Sini," katanya ogah-ogahan. Ke bawah semua itu ujar istrinya geram. "Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lambat, supaya tidak terpisah dengan rombongan," ujar ketua adat kepada semua orang. "Ayo Din, kau pimpin ibu-ibu," ledek Simin dari barisan bapak-bapak. Ketika mereka memasuki perkebunan karet, mereka mendengar suara tawa cekikikan dari kejauhan. Suara itu berasal dari hantu wanita yang kami sebut hantu biarak, sejenis kuntilanak berambut panjang dan kuku juga panjang-panjang. Bedanya hantu birawak berpakaian serba hitam dan suaranya menyerupai suara anjing yang mendengking, biasanya nangkring di atas pohon. Katanya, hantu biarak takut dengan dukun beranak. Kebetulan bapak dan ada beberapa orang di dalam rombongan itu merupakan dukun beranak. Rata-rata laki-laki. Agak mengherankan menurutku, karena kemampuan itu diturunkan dari orang tua mereka yang rata-rata perempuan atau sang ibu. Tapi keturunan yang laki-laki yang kebanyakan menguasai bidang tersebut. Contohnya saja bapak. Sejak ibunya atau nenek sakit-sakitan, bapaklah yang membantu mama pada saat melahirkan adik tengah dan si bungsu. Begitu pula dengan beberapa orang tua laki-laki yang seusia bapak. Untuk menghindari kejaran hantu biarak, bapak dan beberapa orang dalam rombongan itu yang merupakan bidan kampung mematahkan ujung atau pucuk dari tanaman liar yang kami sebut lengkang. Tanaman lengkan merupakan pohon liar yang batangnya bergetah, berwarna putih. Sambil mematahkan pucuk dari pohon lengkan, sambil mengucapkan kalimat, "Seperti ini ASI wanita yang menyusui." Lalu getah dari pohon lengkang dibiarkan mengalir membasahi batangnya. Hal itu dipercaya bisa membuat hantu birawak berbalik arah, berhenti mengejar. Tapi cara tersebut akan berhasil jika yang melakukannya dukun beranak. Karena katanya, hantu biarak bisa membedakan tangan orang yang benar-benar dukun beranak dengan yang bukan. Di mata hantu biarak, tangan dukun beranak lebih panjang daripada tangan orang biasa. Jadi tidak bisa dikalahin. Karena dilihatnya benar ada dukun beranak di dalam rombongan itu, hantu birawak langsung berbalik arah menuju hutan bambu di belakang rombongan warga ini sambil menangis. Lama-kelamaan suaranya hilang. Mereka pun bisa melanjutkan perjalanan tanpa hambatan.
hingga tiba di kampung. Sesampainya di kampung, mereka langsung menuju rumah masing-masing. Di kampung juga hujan lebat sejak sore tadi, dan hujan bertahan semalaman hingga keesokan paginya. Keesokan harinya hujan lanjut lagi hingga malam. Sejak diadakannya ritual begelak tanah, langit selalu mendung dan selalu hujan deras malam harinya. Kondisinya sama bertahan selama 3 hari penuh, sampai-sampai air sungai meluap, membanjiri jalan. Karena itu warga tidak bisa bekerja selama 3 hari. Pada hari keempat cuaca mulai cerah. Pagi harinya warga sudah bersiap berangkat ke kebun. Ada pula yang ke ladang. Setelah sekian lama tidak bekerja, akhirnya aktivitas warga kembali normal. Pada hari ke-7 setelah ritual begelak, warga ramai membantu Paman Buhui merobohkan rumah Nenek Kacuk. Bahan-bahan rumah yang sudah lapuk langsung dibakar, termasuk lembung padi yang kulihat dalam mimpi juga dibakar. Benda-benda yang tidak bisa dibakar langsung dikubur di belakang rumah itu. Pada hari ke-30, pemimpin umat mengundang warga mengadakan doa di rumah Paman Buhui untuk mendoakan mendiang Nenek Kacuk, sekalian memberkati rumah Paman. Karena sejak nenek sakit hingga nenek meninggal, tidak pernah diadakan doa sama sekali. Dikarenakan pemimpin umat kampung lantaran sibuk dengan bekerja dan fokus kuliah di kota. Berladang merupakan pekerjaan utama masyarakat suku Dayak pedalaman. Karena dengan berladang, para petani tidak perlu membeli beras. Tidak seorang pun yang mau melewatkan musim berladang begitu saja. Meski ada pekerjaan lain, misalnya fokus menyadap karet. Begitu pula dengan kakek dan nenek. Kakek memilih lahan yang cukup jauh berada di kaki bukit, karena tanah di sana subur. Dan lagi, lahan itu sudah beberapa kali digarap untuk berladang. Dan selalu mendapat hasil panen yang melimpah, mulai dari kakek neneknya, serta kedua orang tuanya pernah berladang di lahan tersebut. Itu sebabnya kakek sangat yakin dengan pilihan mengulang berladang di lahan yang sama. Setelah membakar lahan dan hendak menanam padi, dilakukanlah ritual bergerak umat. Itu wajib. Istilah modernnya sama saja dengan permisi. Dalam istilah tradisionalnya, bergelak uma artinya meminta berkat dengan menyambi dan menyediakan sesajen. Menyambi sama saja dengan memanjatkan doa kepada petara atau Tuhan, meminta supaya tanah tersebut subur dan mendapat hasil panen yang melimpah. Sementara sesajennya untuk memberi makan arwah leluhur. Setelah selesai dengan ritual bergelak tadi, barulah mereka menunggal. Diikuti ibu-ibu yang membantu di sana, menanam benih padi ke dalam lubang tunggal. Kala itu gotong royong antar warga masih sangat terjaga, sehingga semua pekerjaan berat jadi terasa ringan, yang lama menjadi cepat. Meskipun begitu, tidak semua pekerjaan dilakukan secara gotong royong, seperti membuat gubuk. Karena warga sibuk membuat gubuk di ladang masing-masing, begitu pula dengan kakek Bayan. Sebelum padi tumbuh, kakek sudah disibukkan dengan pekerjaan baru, yakni membuat gubuk. Ia mencari bahan-bahannya sendiri selama beberapa hari, mulai dari mengumpulkan bambu, daun sagu, rotan, dan kayu. Karena ladangnya berada di tengah hutan lebat, ada pula hutan bambu di ujung ladangnya. Tentu tidak sulit baginya untuk menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan. Karena hutan bambu agak jauh, kakek sengaja menyiapkan bambu dulu, yang kemudian ia angkut dan dikumpulkan di pinggir ladang. Setelah dirasa cukup, kakek lanjut memasuki hutan di belakangnya. Di sana kakek menemukan banyak sekali pepohonan dengan berbagai ukuran. Tapi karena niatnya membuat gubuk kecil, kakek memilih pohon yang batangnya lurus. Ketika itu, kakek menemukan pepohonan yang batangnya lurus dan tumbuh berjejer menyerupai pagar. Ia sampai takjub melihat betapa banyaknya dan rapinya pohon-pohon itu. Tidak hanya itu, kakek merasa sangat beruntung menemukan pohon-pohon itu, karena ukuran batangnya sesuai dengan ukuran yang ia butuhkan. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kakek langsung menebang satu persatu pohon-pohon itu, hingga hanya tersisa beberapa saja. Setelah kayu-kayu itu tumbang, sinar matahari langsung terasa menyengat, karena tidak ada lagi pohon atau daun yang menghalangi cahayanya masuk ke dalam hutan. Di sekitaran tempat ia berdiri pun menjadi lebih luas. Meski terbiasa bekerja di bawah terik matahari, tapi kakek akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Ia lalu duduk bersandar di bawah salah satu pohon yang paling besar, sambil menenggak air putih yang dari tadi dia bawa dalam cupak. Setelah istirahat kurang lebih 10 menitan, kakek langsung bangkit, mengambil parang dan mulai memotong ujung kayu yang sudah ditebang tadi. Beberapa saat kemudian kakek menghentikan pekerjaannya karena mendengar suara dari semak-semak di sampingnya. Segera kakek mengambil kayu panjang,
lalu menumbuhkan kayu itu ke dalam tumpukan semak-semak beberapa kali. Sengaja kakek tidak menggunakan parang, khawatir ada ular besar di dalamnya. Tapi parangnya sudah disiapkan dalam genggaman. Kalau saja ada yang keluar dari balik semak itu dan menyerangnya. Beberapa menit menunggu tidak ada muncul dari balik semak itu. Akhirnya kakek memberanikan diri menebas langsung semak itu sampai ia bisa melihat jelas apa yang ada di dalam sana. Ternyata ada seekor kadal berukuran cukup besar, tengah bersantai di atas gundukan tanah tumbuh, penampakan yang membuat kakek tercengang. Setelah tadi ia menemukan pepohonan yang tumbuh berjejer, tersusun rapi menyerupai pagar, kini ia kembali terdiam melihat kadal besar, serta baru mengetahui ternyata ada tanah tumbuh yang besar dan tinggi di dalam hutan itu. Di daerah kami kadal tidak secara khusus diburu, tetapi bisa diburu, ditangkap dan dikonsumsi. Maksudnya kadal tidak termasuk hewan liar yang mistis atau pamali. Masih bisa dihitung beberapa banyak orang yang pernah melihat kadal berukuran besar dan berhasil menangkapnya di kampung kami. Kakek Bayan sendiri pernah beberapa kali tidak sengaja bertemu kadal berukuran besar, tapi selalu gagal menangkapnya karena hewan ini terbilang lincah, baik di darat maupun di air sungai. Penemuannya kali ini terbilang sial. Selain kaget mengetahui ada tanah tumbuh di tempat itu, juga karena menemukan kadal besar, tapi tidak bisa memburunya, lantaran ada pantangan yang melarang mendekati dan menyentuh tanah tumbuh. Anggaplah kau beruntung hari ini, ujar kakek melihat kadal itu, seraya mengangkut kayu-kayu tadi keluar hutan dengan sangat buru-buru. Ia mendadak takut berada lebih lama di dalam hutan, karena mengetahui adanya tanah tumbuh. Terlebih lagi ukuran tanah itu tidak biasa, lebih besar dan tinggi dari ukuran yang umum ditemukan di sekitar tempat tinggal warga. Seperti di Temawai atau bekas rumah bentang keluarga besar bapak. Di bawah rumah bentang itu ada tanah tumbuh dan juga besar, tapi masih kurang tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang dilihat kakek barusan. Keluarga besar bapak sampai pindah dari rumah bentang itu karena merasa diteror oleh makhluk gaib dalam rumah. Serta anggota keluarga yang satu persatu sakit. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Anggota dalam rumah itu beberapa kali melihat tengkorak kepala manusia. Selain itu ada juga yang melihat sosok anak kecil turun tangga dengan posisi sungsang. Ada pula yang pernah melihat 3 sosok berpakaian serba hitam, duduk di atas gundukan tanah tumbuh di bawah rumah seperti sedang bertapa dengan posisi saling membelakangi. Tidak hanya itu, setiap kali ada melihat sosok gaib di dalam maupun di luar rumah, pasti ada di antara mereka yang bermimpi didatangi makhluk gaib tanpa memperlihatkan wajahnya, karena katanya memang sumpah dari makhluk gaib tidak boleh menatap wajah manusia. Kalaupun ada yang melihat pasti tidak utuh seluruh tubuhnya, misalnya hanya kepala, tangan, kaki, atau satu bola mata saja, karena jika mereka menatap mata manusia maka akan sial. Meski sulit dijelaskan kesialan seperti apa yang mereka dapatkan, tetapi hal semacam itu sangat dipercaya, karena kenyataannya jarang sekali ada orang yang pernah melihat hantu secara full. Kalaupun melihat penampakan hantu dari kepala hingga kaki, pasti wajahnya tidak nampak. Entah itu ketutupan rambut atau sosok tersebut membelakangi orang yang melihatnya. Sosok yang datang itu selalu ada maksud dan tujuan, entah sekedar ingin memberitahukan sesuatu, misalnya pesan atau minta tolong, atau hanya ingin manusia tahu keberadaan mereka. Begitu pula yang terjadi di rumah bentang, di mana sosok yang datang ingin meminta makanan lengkap dengan darah segar. Entah sejak kapan para leluhur mengganti darah manusia dengan darah hewan. Yang jelas, karena zaman dulu banyak sekali ritual yang mewajibkan sesajen harus dilengkapi dengan darah segar di dalamnya. Maka dipilihkan hewan yang biasanya hanya dinikmati saat acara atau ritual tertentu. Di daerah pedalaman hampir keseluruhan menggunakan darah babi. Oleh sebab itu tanah tumbuh lalu dipegelak dengan darah babi. Disitulah gunanya sambi dan pantak. Sambi atau mantra yang dilafalkan gunanya untuk memberitahukan apa saja sesajennya, serta tujuan dari ritual yang diadakan. Sementara pantak gunanya untuk mengganti raga manusia supaya tidak menjadi tumbal atau target makhluk gaib. Setelah kembali ke rumah, kakek langsung menceritakannya kepada nenek dan anak menantunya. "Kenapa bapak tetap membawa kayu-kayu dari hutan itu? Padahal sudah tahu ada tanah tumbuh di sana. Apa tidak bahaya?" tanya Bu Hui. "Ya nggak ada hubungannya lah. Tanah ya tanah, kayu ya kayu.
Lagi pula kayu itu tidak tumbuh di atas tanah tumbuh itu, saut kakek. Namun nyatanya kayu-kayu itulah akar masalah yang datang padanya. Karena sebelum kayu-kayu itu ditancapkan, kakek sebagai tiang gubuknya, kakek terus mimpi buruk. Didatangi seorang wanita tua, berambut ikal panjang, berdagu panjang, kuku-kukunya panjang dan hitam, dan memakai kemben panjang kecoklatan. Tancapkan kembali kayu itu di tempat semula, atau kau akan sial dan mati, kata wanita itu padanya. Tetapi kakek tidak percaya pada mimpinya, karena pada dasarnya mimpi kebanyakan random. Bisa terjadi karena terlalu lelah bekerja atau karena sedang memikirkan sesuatu. Sayangnya, belum sempat kakek dan nenek merasakan tinggal di gubuk baru yang sudah susah payah ia buat, kakek malah mendadak sakit parah, menjadi buta dan tidak bisa berjalan. Sehari sebelum sakit untuk ketujuh kalinya, kakek bermimpi didatangi wanita berdagu panjang itu. Di dalam mimpinya wanita itu sangat marah, lalu meludahi matanya dan mengikat kedua kaki kakek dengan rambutnya sambil berkata, "Kau akan sial dan mati." Ketika kakek bangun, ia hanya melihat kondisi rumahnya yang gelap gulita, dan ketika ia hendak keluar dari kelambu untuk menyalakan lampu, kakinya terasa sakit, kesemutan, dan tidak dapat bergerak. Kakek lantas membangunkan nenek. Nenek tidak langsung percaya, dipikirnya kakek malas saja. Karena masih ngantuk, nenek lanjut tidur. Akhirnya kakek memaksakan diri untuk bangun, namun ia tersungkur. Kakek kakinya tidak bisa ditarik atau ditekuk. Mendengar suara kakek yang jatuh, barulah nenek kalang kabut membangunkan anak menantunya. Kakek memang terlihat sangat lemah. Untuk duduk saja ia harus dibantu, tidak bertenaga untuk sekedar mengangkat bokongnya. "Tadi siang masih baik-baik saja, kok tiba-tiba begini?" ujar Bu Hui bingung. Kakek lantas menceritakan mimpinya barusan. "Aduh Pak, bukankah aku sudah mewanti-wanti kemarin? Kenapa Bapak ngotot menggunakan kayu-kayu itu sih? Kita juga nggak tahu apa yang ada di sana Pak." "Inilah susahnya bicara pada Bapak dan Ibu, batu," ujar Bu Hui kecewa dengan kebiasaan ayahnya yang selalu menganggap anak-anak tidak tahu apa-apa. Waktu pun berlalu, tidak ada yang tahu tentang bagaimana keadaan kakek. Paman Bu Hui juga masih terlihat bekerja setiap harinya. Setiap ditanya tentang kondisi kakek, paman maupun anggota keluarga lainnya selalu mengatakan seperti biasa. 3 bulan kemudian kampung kami kedatangan seorang manang bernama Manang Marubai yang diundang secara khusus oleh paman Bu Hui. "Ada yang bisa membantuku nanti malam kah?" tanya Manang pada paman Bu Hui. Membantu apa paman?" "Membantu mempersiapkan perlengkapan ritual yang digunakan tengah malam nanti." "Oh, ada. Nanti aku undang ke sini." Paman Bu Hui kemudian mendatangi bapak, langsung mengatakan maksud kedatangannya. Tapi karena kondisi bapak saat itu kurang sehat, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan paman Bu Hui. Akhirnya paman Bu Hui menemui kakek Kasim dan ketua adat. Karena selain bapak, keduanya lah yang terbiasa membantu dalam acara atau ritual khusus seperti ritual belian yang akan dilaksanakan malam nanti. Karena tidak ada kesibukan lain, mereka pun tidak keberatan membantu Manang. Malam harinya sekitar pukul 7, keduanya langsung berangkat ke rumah kakek Bayan. Sebelum ritual dimulai, mereka mengobrol santai dulu sambil menyantap teh panas yang dihidangkan tuan rumah. "Fai, dulu di daerah kami pernah ada kebun teh dan kopi. Sempat bertahan selama beberapa tahun, namun tanaman tersebut kurang subur. Entah karena tanahnya kurang subur atau salah cara merawat tanamannya. Lama-kelamaan hasil panen tanaman teh maupun kopi makin berkurang, hingga akhirnya tidak dilanjutkan lagi dan kembali fokus ke perkebunan karet. Sebelum perkebunan sawit masuk ke daerah tempat tinggal kami dan meluas menjadi ladang uang seperti sekarang." "Jadi gimana? Pakai ketebung atau gendang kah?" tanya ketua adat kepada Manang. "Tidak, aku tidak pernah menggunakan ketebung saat belian. Bantu aku menyusun sesajen saja. Saat puncak acara nanti, 1 orang ikut saya keluar, 1 lagi jaga di rumah." "Oh, baik-baik, kami siap membantu." Pada pukul 8 malam saat ritual akan dimulai, tiba-tiba turun hujan lebat. Mereka sempat khawatir ritual bisa saja ditunda, atau jika dilanjutkan, mereka bingung bagaimana dengan sesajennya nanti. Karena sesajen harus dibawa keluar. "Bagaimana ini paman? Bisa dilanjutkankah?" "Bisa, jangan khawatir. Sesajennya bisa ditutup dengan tanggui," ujar Manang
seakan mengetahui kekhawatiran anggota keluarga di dalam rumah itu. Acara pun tetap dilanjutkan. Manang membuka ritual dengan belian atau melantunkan mantra dengan nada turun naik seperti sedang bernyanyi, menyebutkan banyak sekali kalimat dalam bahasa daerah, tetapi sulit dimengerti artinya. Karena mantra yang disebutkan dengan cara belian ini sangat panjang. Itu sebabnya ritual belian bisa berlangsung semalam penuh. Sedikit yang aku tahu tentang belian, mantra di dalamnya menyebut nama-nama tempat seperti sungai, kayu, bukit, tanah, dan lain-lain, serta menyebutkan pantangan yang saling berhubungan dengan nama-nama tempat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian menyebutkan juga mengapa manusia berpantang, sejak kapan dibuatnya pantang atau pamali, menyebutkan juga batasan antara manusia dan makhluk gaib. Intinya, mantra belian itu panjang banget. Itu sebabnya banyak orang yang ingin menjadi manang, tetapi gagal di tengah jalan atau tidak lulus karena tidak mampu mengingat mantranya. Terlebih lagi, mantra dalam belian tidak selalu sama. Kesamaan kalimat yang memang wajib dan umum disebutkan hanya pada pembuka dan penutup saja. Sementara mantra di tengahnya berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi pasien. Dan sisanya hanya manang yang tahu detailnya bagaimana. Jika mantra di tengah salah, maka akan fatal. Karena disitulah poin yang paling penting untuk membantu manang mengetahui akar masalah yang dialami pasien. Dan tidak akan salah panggil makhluk mana yang berhubungan dengan penyakit pasien. Sekitar 1,5 jam ritual dimulai. Saat manang sedang melantunkan mantra-mantra belian, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek dari dalam kamar. Tolong, kakiku patah. Sontak mereka bangkit dan berlari ke ruang tidur kakek. Sebelum memasuki ruangan itu, Manang melihat sosok perempuan berambut ikal panjang melepas kaki kakek dan langsung pergi bersamaan dengan mereka saat masuk ke dalam ruangan itu. Sosok tersebut tampak menembus dinding di samping kakek. Kenapa, Pak? Kenapa teriak? Kakiku patah. Manang lalu megangin kaki kakek, kemudian diikat dengan benang merah, lalu diusapkan dengan minyak dari botol kecil yang memang dibawanya dari rumah. Tambah penerangan dalam ruangan ini, kata Manang. Kaki bapak kenapa, Paman? Beneran patah kah? Enggak, dia kaget aja kakinya panas. Itu sudah aman. Alas kedua tumitnya dengan bantal atau kain supaya tidak sakit ketika dibujurkan. Kakimu jangan ditekuk, ini sudah aku ikat, jadi jangan dibuka sampai besok pagi. Lanjut Manang bicara pada kakek. Iya, aku tahu. Ya sudah kalau begitu, kami tinggal dulu. Ayo, kita lanjutkan. Ritual pun dilanjutkan. Kelebihan Manang yang sulit dipelajari atau ditiru adalah daya ingatnya. Tetapi Manang Marube ternyata bisa melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna. Bahkan saat puncak acara tengah malam, Manang langsung menerobos hujan lebat, berlari keluar tanpa penerangan dengan hanya membawa satu ruas bambu lemang di tangan kanannya. Mereka tidak melihat seperti apa sosok yang diserang si Manang. Tetapi beberapa saat setelah Manang keluar dari rumah, sayup-sayup mereka mendengar suara seperti ringkikan kuda. Sekitar 30 menit berlalu, banyak sekali anjing berlarian menuju tempat diletakkannya sesajen, disertai suara lolongan yang bersaut-sautan. Jaga sesajennya, ujar kakek Kasim sambil berlari, diikuti ketua adat, Paman Buhui dan Paman Jama. 15 menit kemudian, Manang, ketua adat dan Buhui sudah kembali, tentunya dengan keadaan basah kuyup. Bawa dia ke sini untuk diambil semangat, ujar Manang kepada Paman Buhui dan Paman Jama untuk membawa kakek keluar ruangan, lalu dibaringkan di depan Manang. Pada pukul 8 pagi akhirnya ritual selesai. Ritual sudah selesai, tetapi kalian masih punya hutang dengan penjaga tanah keramat itu. Tanah itu harus dibegelak secepatnya, karena kalau tidak akan lebih bahaya untuk kalian semua, terutama bapakmu. Hantu perempuan itu sudah jelas menginginkan nyawa, ujar Manang seraya menyimpan barang-barang atau alat kerjanya ke dalam lupung. Aku hanya bisa mengusir pergi hantu perempuan itu dari rumah ini. Tapi aku hanya manusia biasa, tidak bisa menjamin keselamatan kalian semua. Bisa saja hantu itu kembali, bahkan bisa datang lebih dari satu. Itu sebabnya bergerak harus secepatnya dilakukan. Loh, jadi Paman tidak bisa memastikan kesembuhan Bapak? Hidup dan mati bapakmu bukan ditentukan olehku. Terlebih lagi kondisi bapakmu sudah sangat parah. Betisnya tidak hanya bengkak, tapi dagingnya sudah busuk. Karena nanah dan darah tidak keluar, makanya kulit luar tampak hitam. Kalau kalian tidak percaya, bisa kalian coba dengan menusukkan jarum di betisnya. Pasti darah hitam akan keluar dan aroma busuk akan tercium.
Manang juga menambahkan bahwa apa yang terjadi dengan kakek karena sumpahan hantu perempuan berdagu panjang yang menyerang kakek dalam mimpi malam itu. Hantu perempuan itu sangat marah karena kakek tidak menuruti perintahnya, yakni mengembalikan kayu-kayu yang kakek tebang di dalam hutan. Kayu-kayu itu merupakan pagar pembatas antara hutan dan lahan yang boleh dan bebas digarap pemiliknya, yaitu keluarga besar kakek. Entah sejak kapan ada pagar pembatas yang kemudian tumbuh dalam jumlah banyak di sana. Karena kakek sendiri tidak pernah mendengar cerita tentang hutan itu dari mendiang kedua orang tuanya atau kakek neneknya. Ia hanya tahu lahan yang sangat luas itu milik dan hak mereka, yang sering kali digarap menjadi ladang. Itu sebabnya kakek berani masuk ke dalam hutan, bahkan mengambil sesuatu yang ternyata pamali untuk disentuh. Apa yang lakukan? Bisa dikatakan mencuri. Karena untuk izin atau meminta sesuatu dari makhluk tidak kasat mata harus dilakukan dengan ritual khusus. Disitulah kesalahan yang sebenarnya. Dari belian itu Manang juga dikasih tahu secara gaib tentang siapa hantu berdagu panjang itu. Ia merupakan penjaga tanah tumbuh yang bertanggung jawab terhadap hutan, termasuk semua tanaman yang tumbuh di dalam hutan itu. Ibarat karyawan perusahaan, hantu perempuan itu adalah asisten manajer di sana. Jadi jika ada manusia yang dianggap lancang masuk ke dalam hutan, apalagi sampai menebang tanaman yang tumbuh di dalam hutan itu, maka dialah yang akan memberi teguran. Bahkan katanya, boleh mengeksekusi manusia tersebut. Sosok tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak sendiri di sana. Di hutan lain seperti hutan bambu, juga ada penjaganya. Tapi balik lagi, ibarat perusahaan hutan yang dihuni sosok itu adalah kantor pusatnya. Karena rumah situan dari para makhluk gaib itu ada di sana, yaitu tanah tumbuh. Itu makanya begelak harus dilakukan di tempat tersebut. Jadi nantinya sesajen langsung diantar dan diletakkan di depan rumah si tuan gaib. Karena tugasku sudah selesai, sekarang aku mau pamit. Oh, begitu aku keluar dari rumah ini, jangan mengucapkan selamat tinggal atau hati-hati. Anggap saja kalian tidak melihat kepulanganku. Lanjut Manang. 2 hari setelah dilakukannya ritual belian, Paman Buhui membahas lagi tentang begelak tanah. Ia memohon-mohon sama kakek untuk jangan keras kepala. Manang saja percaya dengan mimpi si kakek, bahkan mengharuskan diadakannya ritual begelak. Jadi untuk apa tetap ngotot merasa benar dan berhak atas tanah itu. Lagi pula mereka tidak bisa mengelola hutan itu, karena ada tanah tumbuh di dalamnya. Untuk ladang jelas tidak mungkin, karena untuk menjadikan ladang harus dibakar. Sementara tanah itu tidak bisa disentuh apalagi dibakar. Namun kakek justru pasrah dengan keadaan. 2 bulan kemudian kondisi kakek semakin memburuk. Tidak hanya buta dan lumpuh, suaranya pun semakin parau. Terkadang kalimat yang diucapkan tidak jelas. Selera makannya juga berkurang, jam tidur pun tidak teratur. Seringkali kakek terbangun tengah malam dan baru bisa tidur saat subuh. Begitu seterusnya hingga membuat kondisinya semakin kurus. Tubuh kurus tapi kaki bengkak. Hari pun berganti, kondisi kakek semakin tidak terbilang ngerinya. Ia seperti tengkorak hidup. Yang membedakan dengan tengkorak hidup adalah kakinya yang lebih besar dari kepala, seperti balon yang siap meletus. 3 minggu kemudian sekitar pukul 4 subuh, nenek tiba-tiba teriak dari dalam kelambu, memanggil anak menantunya. Mereka pun bangun dan langsung membuka kelambu nenek. Ada apa, Bu? Bapak kenapa? Bapakmu, nak. Bapakmu kenapa? Tiba-tiba sesak nafas begini. Pak. Tetapi kakek tidak bisa menjawab mereka. Ia tampak kesusahan menarik nafas. Pak. Jangan sekarang, jangan mati. Nenek memeluk erat kakek sambil menangis, berkali-kali mengulang kalimat jangan mati. Namun takdir berkata lain. Kakek akhirnya mengembuskan nafas terakhir di pangkuan nenek. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.